Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri telah memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Meski demikian, tudingan ijazah palsu Jokowi kian berlarut-larut. Tim hukum Jokowi mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik terhadap Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan 2 bulan lalu. Pasalnya, tim hukum Jokowi menuding para pihak yang dilaporkan terus melakukan upaya-upaya mendiskreditkan Jokowi. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Terkait laporan Jokowi, saat ini Polda Metro Jaya sudah memasuki tahap pemeriksaan para saksi. Selain telah memeriksa pihak Roy Suryo CS, beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya telah memeriksa sekitar 12 orang di Mapolres Solo, Jawa Tengah. Mereka merupakan relawan Jokowi yang tergabung dalam barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Lantas, benarkah desakan tim hukum Jokowi ke Polda Metro Jaya segera merampungkan penyelidikan laporan dari Jokowi akan berlanjut dengan penetapan tersangka dan berujung dijebloskannya para penuduh ijazah palsu Jokowi ke penjara? Lalu, apa tanggapan tim pembela ulama dan aktivis TPUA soal desakan menuntaskan laporan Jokowi? Ya, meski sudah dinyatakan asli atau identik oleh Barreskrim Polri, pemirsa, namun nyatanya polemik mengenai kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih saja berlarut-larut. Bahkan terbaru tim hukum ini mendesak agar Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik dari Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dan bagaimana kira-kira respon dari tim pembela ulama dan juga aktivis atas sikap dari tim hukum Joko Widodo ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Azam Khan, tim hukum dari TPUA. Selamat malam Bang Azam. Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama kita tentunya ada Pak Susno Duaji, Kabarreskrim Polri dari tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno, kembali lagi ada di sini. Terima kasih Pak Susno. Selamat malam pemirsa. Dan juga Waketum Jokowi Mania, Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas, sehat ya Mas? Malam Mbak Ken, malam pemirsa TV One. Terima Sehat-sehat kasih. semua. Sehat-sehat semuanya. Bang Azam, bagaimana kemudian merespon adanya sikap kemudian eskalasi ya terlihat dari tim hukum Joko Widodo yang mulai mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik Jokowi? Ya, itu nggak masalah, biasa. Jadi artinya problemnya sekarang begini. Apakah sudah dibuktikan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Karena kalau yang disebut itu ijazah asli, itu harus ada putusan. Putusan PN yang menentukan hakim majelis bahwa itu asli. Jadi yang disampaikan Barreskrim belum sah begitu dianggapnya? Nggak bisa masuk KUHP 184. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu asli? Di KUHP 184 itu jelas adanya saksi, keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Itu yang benar-benar menjadi dasar pada saat sidang. Nah, kalau belum ada proses putusan di pengadilan negeri, itu kan pengadilan negeri diputus belum inkrah. Kalau banding masih ke PT, pengadilan tinggi. Kalau tidak ini ke PT berarti ke MA, kasasi, Mahkamah Agung. Masih ada PK, artinya panjang. Jadi jangan, maksud saya itu dijustifikasi bahwa kita hormati. Dari Mabes Polri kita hormati. Bahwa sudah berusaha mencoba. Namun
dalam konteks ini kan identik, apalagi ada bahasa asli. Nah ini kan menjadi bingung identiknya itu dengan apa? Apakah identik dengan KW? Apakah identik dengan asli? Identik dengan ijazah teman-teman seangkatan Joko Iya, Widodo yang materialnya sama, Bang Azhar. Betul. Konteks material itu kan menurut sepihak. Kalau ada putusan dari PN hakim, itu kan belum tuntas. Kalau salah satu pihak merasa dirugikan, diajukan banding. Berarti kan menunggu proses putusan banding dan seterusnya sampai Oke, MA. Bang Azhar. Jadi itu yang penting dulu. Oke, gitu baik. ya. Sampai di situ dulu. Jadi wajar-wajar saja, sah-sah Wajar. saja begitu. Enggak apa-apa, artinya ada publikasi. Baik, Bang Mungkin saja ini penting untuk disampaikan supaya kondisi ini biar agak reda. Baik, Enggak Bang apa-apa, Azhar. itu boleh-boleh saja. Nah, Mas Andi, tapi dari tim hukum Jokowi ini juga punya alasan mendesak dari Polda Metro Jaya karena kemudian dianggap terlapor ini penuding ijazah palsu Jokowi ini terus-menerus melakukan hal-hal yang dianggap mendiskreditkan Joko Widodo, bisa membunuh karakter dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Mas Andi. Iya betul itu. Memang tujuannya memang itu. Oh, oke. Tujuan utamanya bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi ya sebagai mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini gitu. Itu tidak bisa dinegasikan tujuan mereka. Coba kita lihat aja. Bareskrim suatu lembaga yang sangat terpercaya untuk Indonesia, lembaga negara ya. Ini kepalanya ada sini Pak Susno ya. Itu tidak dipercaya gitu. Kalau proses hukum ya saya akui memang panjang kalau kita proses hukum. Tapi setidak-tidaknya ini sudah ada pembuktian gitu loh. Dengan forensik ya, scientific forensik itu. Dan juga kita akan ketahui bahwa lembaga lapor kita ini termasuk terbaik lah untuk di Asia gitu. Ya keakuratannya ya, hasil-hasilnya gitu. Ini kan sudah diuji di lapor itu, benar kata Mbak Ken tadi, ijazah asli ya, teman-temannya Pak Jokowi dengan ijazah asli ya Pak Jokowi. Kenapa ijazah asli Pak Jokowi? Karena itu yang dibawa langsung oleh adik iparnya Pak Jokowi ini, diserahkan langsung, ya kan? Karena kan yang menggugat ini kan dari TPU-nya, ya Egy Sujana kan. Jadi gini Mas Andi, desakan dari tim hukum Jokowi ini juga karena kemudian ada alasan sudah merasa mulai terganggu dengan tindakan-tindakan begitu. Kembali gitu, ya. Bahkan ingat nggak dulu kan saya pernah mengatakan, sekarang itu yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi, ya. Kan selalu mengatakan mereka itu dikriminalisasi, kan tidak. Sebulan lalu sudah katakan, saya sudah ngotot itu. Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ya kenapa? Ya sampai saat ini kan bola liar terus nih. Coba saya tanya, saya lanjut ya. Coba yang namanya Rismon. Kemana-mana di Jogja. Dia cek KKN-nya, ya ternyata apa? Dia bilang tuh tahun 2000. Dibantah kan, 1954. Kemudian kemarin, Kedaulatan Rakyat, surat kabar Kedaulatan Rakyat, dia cek ke sana. Live. Dengan konten dia. Baik Mas Andi. Baik, ditahan dulu sampai situ Mas Andi. Karena kemudian kita ingin menanyakan ke Pak Susno juga bagaimana kemudian Bareskrim kemarin bekerja karena kemudian masih ada saja Pak Susno pihak-pihak yang meragukan bagaimana hasil uji forensik dari Bareskrim sehingga kemudian ada pihak-pihak lain kali ini dari Joko Widodo yang merasa ini nggak ada akhirnya, sudah mulai terganggu nampaknya Pak Susno. Oke, saya akan berbicara netral ya dari segi kacamata penyidikan. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim kita hormati. Bagus sekali, dia sudah ngambil kesimpulan bahwa tingkat penyelidikan dia sudah hand up gitu kan. Nggak bisa lagi penyelidikan. Sementara, karena apa? Penyelidikan itu tidak mengenal yang namanya dihentikan. Beda dengan penyidikan. Dan penyelidikan itu apa yang dihasilkan tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Mengapa? Karena belum masuk tahap penyidikan. Apa yang dilakukannya ini belum pro justisia. Hasil pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan laborat, hasil pemeriksaan ahli, itu tidak bisa dipakai untuk alat bukti. Tidak bisa. Nah, kalau Polda Metro mau meningkatkan menjadi penyidikan, dia membuat 2 alat bukti minimal, dia laporkan kepada penuntut umum, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Baru dia lakukan, akan mulai dari memeriksa ijazah dulu, asli apa tidak. Kalau yang ini kan, ini nimbulkan multitafsir, karena apa yang disampaikan oleh Direktur 1
Bareskrim, Oke. dia katakan identik. Pak Susno, artinya nanti Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan ulang dari ijazah milik Joko Widodo? Begitu? Iya, karena apa nggak bisa dipakai yang hasil Bareskrim itu. Oh, oke, Nah, baik. diperiksa hasil pemeriksaannya, berita acaranya pun harus ada tulisan pro justisia. Harus. Kemudian baru dia bandingkan. Setelah dia bandingkan bahwa ijazah ini yang menjadi tolak ukur ini, Ya. ini harus diakui keasliannya. Siapa yang menyatakan ini asli adalah lembaga UGM. Kemudian setelah lembaga UGM menyatakan itu betul dari mereka, dibuat berita acaranya, baru ini dibandingkan. Oke. Setelah dibandingkan identik, dia berkesimpulan bahwa ini sama. Apakah sama ini bisa dijadikan alat bukti? Ini baru alat bukti formil. Di Oke, dalam tindak baik. pidana, ya pidana, yang kita cari bukan kebenaran formil, Bukan. kebenaran material. Bisa saja ijazah Pak Jokowi itu asli dari UGM, dikeluarkan oleh UGM, formalitas dia asli. Kebenaran materialnya harus dibuktikan dulu. Oke. Nah, kebenaran materialnya artinya proses terbitnya ijazah itu, apakah saya duduk begini, tahu-tahu diberi ijazah UGM, asli dari UGM, Oke. tapi secara proses tidak benar kan? Baik, Nah, Pak Susno. jadi Baik. cara membuktikannya sedikit Ya. lagi Mbak Ken ya. Persyaratan-persyaratan Pak Jokowi untuk mendapatkan ijazah itu tadi dikatakan mendaftar. Ada bukti surat kabar. Yes, berarti dia Oke. betul menjadi mahasiswa itu. Kemudian ikut kuliah. Ada bukti uang kuliah dan sebagainya kan. Oke. Ada hasil ujian. Ya. Oke, Ada baik Pak saksi, Susno. tapi Ya. persoalannya tamat apa tidak? Memenuhi syarat skripsi apa tidak? Oke. Itu enggak. Saya tidak menuduh ijazah skripsinya tidak benar dan sebagainya. Artinya segala macam terpenuhi dan sepenuhi berarti dia kebenaran materialnya terpenuhi. Oke, baik Pak Susno. Mungkin ditahan dulu sampai di situ karena cukup banyak nampaknya pembelajaran juga yang bisa diberikan kepada publik ya, bahwa tadi kemudian hasil penyelidikan bisa dijadikan alat bukti atau tidak begitu kan. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana juga sikap dari TPUA melihat perkembangan yang terjadi. Tentunya usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan dan dialog kita malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda, di mana Polda Metro Jaya tangani 6 laporan polisi terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang berada di Polda dan juga Polres. Pendalaman terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini masih berlanjut. Dalam hal ini, Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya mengambil alih 6 laporan polisi terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun laporan tersebut berasal dari 2 laporan di Polda Metro Jaya dan 4 dari Polres. Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan juga Depok. Dan dalam beberapa waktu ini penyelidik sudah mendalami kasus ijazah hingga meminta klarifikasi pihak SMA Negeri 6 di Surakarta dan memintai keterangan pihak Universitas Gadjah Mada. Baik. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Baik, itu update dari Polda Metro Jaya, pemirsa. Bang Azam, ini berarti Roy Suryo CS juga sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan, klarifikasi atau sebagai saksi untuk diperiksa? Oke, saya jelaskan begini. Kalau tadi ada beberapa laporan dari Polres itu yang ditarik ke Polda, ingatlah ya, proses perkara ini adalah delik aduan absolut. Jadi korban langsung yang bisa. Jadi kalau bukan korban langsung itu nggak bisa. Itu dulu yang harus diketahui. Ya. Supaya tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Nah seperti Pak Jokowi melaporkan itu silakan untuk pencemaran nama baik maupun fitnah, clear itu sudah. Silakan aja. Tapi harus dibuktikan dulu aslinya. Nah, sekarang menurut pertanyaan tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya kan sederhana ini kasus. Kalau memang semua ditunjukkan
selesai kan. Nah, tetapi kan karena ya situasionalnya karena begini, karena begitu, merasa saya menjadi dianiaya yang seaniaya-aniaya karena begitu. Baik. Itu kan harusnya dibuktikan semua ya secara fakta dan jelas. Namun proses itu tidak cukup dengan pemberitahuan dari Mabes tentang tadi. Harus ada putusan dari pengadilan negeri sampai ke PT, sampai ke MA, sampai ingkrah. Tapi Roy Suryo Cahaya juga sudah datang ke Polda Metro Jaya, Bang Azam? Itu diperiksa dalam bentuk klarifikasi dan undangan. Konteksnya, klarifikasi dalam hukum tidak diatur. Tidak ada hukum itu mengatur klarifikasi. Tapi kita hormati semuanya. Tetap datang untuk memberikan klarifikasi. Menjelaskan. Apa yang dijelaskan pada saat itu, Bang Azam? Ya, tentang pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau masuk pada pertanyaan yang sekiranya tidak pantas untuk dijawab, ya tentu ditolak sama klien kita. Pertanyaannya seputar? Ya, misalnya ada pasal ini mengaitkan dengan ini, ya enggak dong, enggak ada urusan dengan itu. Enggak. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu kan secara universitas keilmuan itu kan memang ada. Kan begitu. Baik, Bang Azam. Jadi poinnya sebenarnya klarifikasi ini dan undangan ini tidak dihadiri juga tidak apa-apa karena tidak diatur tapi menghormati panggilan Polda kita datang. Menghormati panggilan Polda sudah datang. Mas Andi ini sudah datang. Tapi tim hukum Jokowi juga terus menegaskan ya supaya laporan dari pencemaran nama baik Joko Widodo ini berlanjut begitu. Ini ujungnya yang ingin dicapai apa, Mas? Karena kemudian apa sudah betul-betul terganggu Pak Jokowi. Segera saja sehingga kemudian ditemukan tersangkanya siapa? Ya, sebetulnya begini Mbak Ken. Tadi ya, kalau tim dari kuasa hukum Pak Jokowi itu ya mendesak Polda Metro Jaya untuk mempercepat, karena ini udah kemana-mana bola liarnya, bukan dalam porsinya mereka itu. Ya. Ini kan kita lihat ahli, saya tanda kutip aja dibilang ahlinya, digital forensik, tapi belusukan ke tempat-tempatnya KKN-nya Pak Jokowi dan membuat pula ya framing melalui ya medsosnya di mereka. Apa yang kemalu di mereka, membuka porok mereka sendiri, ya kan? Ya sudah dibantah itu semua, termasuk surat kedaulatan rakyat, surat kabar kedaulatan rakyat. Kan gini Mbak, saya ini menjawab apa yang tunggu Pak, ini penting saya berikan dengan apa penasihat Kapolri yang Pak Arianto sampai dia begitu geram. Karena ada statement yang mengatakan di surat kabar itu pasar dan puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Rismon ke sana dia lihat puasa. Ya kan? Ini kan membantah membantah apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa, quote unquote lagi doktornya itu. Rismon sampai datang tuh Bang Azam ke Pak Kasmujo ke tempat KKN. Ada konteks yang diberitakan, Anda bisa ulang itu dari Mabes bahwa KKN tahun 83. Tapi kata Pak Jokowi mengatakan saya KKN awal tahun 85. Konteks yang mana yang benar ini? Gitu loh ya. Kami saling menghargai. Jadi mencari kebenaran ya, bukan membunuh karakter Pak Jokowi sama sekali. Dan bahasa mengkriminalisasi itu sama sekali nggak ada. Lu kita ini mencari kepastian dan keadilan, gitu loh ya. Karena saya berharap bahwa ini semua clear. Clear itu dalam arti ya itu tadi kepastian dan keadilan. Tapi pentingnya gitu apa Bang kemudian sampai datang ke tempat KKN? Kan yang dipersoalkan ijazahnya. Begini, proses sebelum muncul ijazah ada namanya KKN, ada namanya skripsi. Masa orang terpotong buntutnya, nggak ada KKN, nggak ada skripsi, muncul ijazah. Masa membuktikan syarat kelulusan dari UGM begitu. Persoalan syarat itu penting. Sampai pada Kasmujo. Gimana Mas Andi? Saya lanjutkan, Pak Kasmujo sendiri sudah tegas mengatakan bahwa saya bukan. Dan zaman itu dia mengatakan asdok, asisten dosen. Baik, Mas Andi. Kalau pengacara seperti Pak Azam, wah itu lah kita ya. Tapi kan yang satunya ini kan malah membuka kedoknya juga dia bicara. Itu kalau saya lihat ya. Masalah kriminalisasi loh. Berkali-kali loh, bisa dicek lah. Dia kriminalisasi kita. Sampai mengadu ke Komnas HAM loh. Itu mesti ada catatan penting itu juga, ya kan. Ya lucu lah ya, kalau kita udah hanya tunjukkan aja ijazah, udah selesai. Tidak semudah itu, karena sudah ada pernyataan dari Roy Suryo Cahaya itu. Baik. Kan, itu coba tinggal dibuka aja. Baik. Kita nanti akan merecall lah ya, membuka apa saja kemudian yang sudah terjadi. Tapi Pak Susno, lumrah, wajar ketika tim hukum mendesak
pihak kepolisian untuk segera menuntaskan laporan yang sedang berlangsung sehingga tidak mangkrak begitu, Pak Susno? Wajar. Saya kira bukan hanya tim hukum aja, rakyat Indonesia mendesak supaya ini cepat selesai karena waktunya udah cukup lama ya. Udah mau masuk tahun ini. Kita masih banyak persoalan, masalah kesejahteraan rakyat, masalah pendidikan, masalah pangan. Jangan waktu dihabiskan ini bagus, tetapi persoalannya saya memahami penyidik akan sangat sulit untuk membuka ini. Kenapa? Dikatakan mencemarkan nama baik, ya pasti Pak Jokowi melapor saya dicemarkan nama baik. Mengapa nama baikmu cemar? Karena saya ijazah saya asli, dikatakan palsu, kan gitu kan? Nah sekarang yang menjadi persoalan ini hasil penyelidikan Polda Mabes Polri tidak mengatakan ini asli atau tidak, tapi identik. Nah, persoalan ini kalau ini yang mengundang kemudian makna lain dari pihak yang berseberangan begitu. Bagus sekali. Nanti Polda Metro nantinya hasil dari laboratnya nanti jangan lagi identik. Bahwa ditegaskan asli atau tidak begitu. Ijazah teman-temannya Jokowi ini diminta keterangan dari UGM asli. Nah, bandingkan ijazah Pak Jokowi sama ijazah yang sudah dinyatakan asli ini. Tapi masih butuh proses, Pak. Jangan sampai nanti yang mengatakan ini asli adalah polisi, ini tidak kan? Yang mengeluarkan mengatakan ini asli, baru ini yang diuji kan? Ada pembandingnya. Nah, maka menurut UGM yang ini asli. Menurut UGM setelah dibandingkan dengan ijazah ini, yang ini palsu. Puas semua orang. Jadi tidak lagi dengan kata identik itu, tapi kalau identik, kalau yang ini yang dikatakan identik ini KW2 juga, ini berarti KW2 juga kan? Kalau ini KW1, ini KW1. Hanya persoalan bahasa, tapi membawa. Gimana Mas Andi? Aku ada ini, beliau expertnya ya, tapi ada tadi yang menggelitik saya dari pernyataan dari Bang Azam itu bahwa yang melaporkan yang ini ya. Tapi kan ada beberapa, ada 4 laporan. Itu ya, laporan itu. Nah pertanyaan saya, apakah kalau misalnya begini Pak, di laporan itu ada yang dilaporkan adalah masalah provokasi. Ya. Apakah itu bisa Pak Susno, itu dilaporkan dalam jadi 1 orang 2 LP misalnya? Apakah dimungkinkan? Jadi baik. Jadi kemudian itu masalah provokasi beda lagi ya. Tapi kita fokus dulu ke pencemaran nama baiknya, Mas Andi ya. Ya enggak, karena ini kaitan dari Pak Azam tadi. Karena kemudian saling berkaitan, tindakan-tindakannya dinilai kemudian bisa saja membuat gaduh, mendiskreditkan Pak Jokowi begitu, Bang Azam. Tapi lumrah kok kemudian tadi Bang Azam juga menyampaikan. Jadi kalau pasal 160 itu apa yang dihasut? Orang contoh begini. Saya misalnya berdiri di podium, terus saya mengatakan, orang yang duduk di situ tuh pencuri, hajar mari, gitu ya. Dihajar, nah, itu saya memprovokasi. Tapi apa yang diprovokasi? Apa yang dihasut? Enggak ada. Dan tapi kemudian sepakat juga dengan yang disampaikan Pak Susno, jangan lagi kemudian menggunakan bahasa identik, itu yang juga ingin dikejar, begitu? Identik itu kan kata Bareskrim, bukan kata saya, kan begitu. Nah, kalau sampai Bareskrim diinginkan asli begitu, identik ini masih ada celah begitu, Bang. Jelas dong, makanya saya katakan keaslian itu hanya murni ada putusan. Kalau sudah putusan Majelis Hakim 3, Majelis Hakim itu mengatakan ini asli, tidak cukup masih. Belum inkrah. Lah kalau kita ajukan banding, ya menunggu putusan banding. Kalau kita dari banding menunggu MA kasasi, kita nunggu kasasi. Karena itulah yang disebut proses hukum ini kan ada keterkaitan antara PN, PT dan MA. Dari MA pun masih ada yang namanya PK. Masih ada gitu loh ya. Baik Pak Susno, mungkin ini gimana nih bicara mengenai putusan pengadilan. Pengadilan gimana? Perdata, pidana atau seperti apa Pak Susno? Yang dipersoalkan tentang keaslian ya. Jadi keaslian ini setelah Polda Metro menyimpulkan bahwa ini pembandingnya ini asli. Untuk mengatakan ini asli kan tentunya UGM yang karena ini kan setelah itu dibandingkan dengan ijazah yang menurut UGM ini asli, yang ini hasilnya apa? Asli apa tidak? Kalau tidak berarti yang ini palsu. Kalau yang ini asli berarti asli. Maka ini nanti naik ke pengadilan bersama-sama dengan perkaranya. Jadi dalam pengadilan itu tidak mengadili hanya
ijazahnya aja. Oke. Tetapi dalam perkara, apakah perkara penggunaan ijazah palsu yang dilaporkan di Bareskrim, apakah perkaranya pencemaran nama baik yang di Polda Metro? Karena ijazah ini akan naik jadi barang bukti ya. Jadi barang bukti, jadi alat bukti. Baik di pencemaran nama baik maupun di penggunaan ijazah Pak palsu. Susno, dengan kemudian proses yang sudah berlangsung sampai saat ini ya, artinya masih bisa dilanjutkan, diteruskan adalah yang di Polda Metro Jaya, laporan dari Pak Jokowi mengenai pencemaran nama baik. Asal ditemukan minimal 2 alat bukti. Ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dia dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Itu 184. Setelah jadi penyidikan, baru 2 alat bukti nanti akan dilengkapi lagi nanti. Syukur kalau ketemu semua yang sesuai 184 KUHP itu bagus sekali. Tetapi tidak cukup hanya ketemu jumlahnya. Tetapi kualitasnya. Jumlahnya ini satu sama lain saling bersesuaian. Ketemu saksinya ngatakan A, saksi ini B, saksi ini C, jumlahnya 3, tapi tidak sama, tapi bersesuaian. Antara keterangan saksi ini dengan keterangan ahli yang itu bersesuaian juga. Tidak boleh dia ada sekian alat bukti, tapi saling berseleweran, bertabrakan kayak rudal Israel ditabrak. Baik. Ditahan dulu ya Bang Azam ya, karena next segmen atau di segmen selanjutnya kita juga akan melihat apakah kemudian desakan dari tim hukum Jokowi ini juga akan berujung sebentar lagi. Kita akan lihat siapa kemudian tersangka dari pelaporan pencemaran nama baik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, pemirsa. Sesaat lagi jawabannya untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Mas Andi, ini kegaduhannya sudah melebarkah sehingga tim hukum dari Pak Jokowi merasa perlu untuk segera mendesak dan menuntaskan laporan yang sudah masuk ke Polda Metro Jaya begitu. Dan seperti yang disampaikan Pak Jokowi setiap kali kemudian muncul ke hadapan publik diselesaikannya secara hukum saja, itu yang diinginkan. Iya, sebetulnya kalau kita lihat memang sudah melebar kemana-mana ya. Yang bukan expertise-nya aja masuk juga. Pengen ingin merasakan KKN kali seperti apa gitu kan. Kan semacam itu. Jadi framing-framingnya itu juga semakin gencar ya. Mohon maaf aja ini udah kelewatan batas betul untuk framing-framing itu. Memang ya biar kita ini negara kita guyup, rukun, adem, ayem ya. Memang pembuktiannya itu memang harus di pengadilan untuk proses itu. Ya, karena ini sudah membuat kegaduhan juga sih ya untuk pemerintah kita sekarang. Karena dikait-kaitkan pula ini sampai namanya pemakzulan dan segala rupa ya. Jadi, hampir sama juga tuh dengan 4 pulau itu kan. Jadi meskipun Pak Jokowi pada saat itu juga menyampaikan sebetulnya sedih melihat kasus ini. Sekali. Tapi mau tidak mau hukum yang harus bicara. Yang kemudian nanti kita akan lihat penetapan tersangka dari kemudian laporan yang dibuat Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Karena ini akan presiden buruk ya. Nanti akan jadi presiden buruk ya kalau ini tidak dituntaskan secara terang benderang melalui jalur hukum. Ya kan? Kalau Bang Azam mengatakan ini akan panjang, ya memang ini pasti akan panjang. Itu yang diharapkan oleh pihak Roy Suryo kan begitu. Ya, biar tetap dipanggil sama TV gitu kan, stasiun TV kan. Kan bisa saja itu terjadi juga ya kan. Ya mungkin juga pengacaranya buat ratingnya naik. Bisa saja seperti itu ya. Ini asumsi Andi Aswan aja, bukan yang lain. Tapi yang penting buat kita di sini adalah ayolah, tahan diri lah ya. Sama kita juga bertahan-tahan juga gitu loh ya. Kita tunggu aja, kita minta PMJ ya Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses itu. Apakah ini dimajukan penyidikan? Monggo silakan. Baik Mas Andi. Dari TPUA siap tentunya dengan apapun nanti prosesnya akan berlangsung ketika kemudian ini sudah mulai mendesak, bisa saja kemudian nanti naik ke penyidikan begitu, tentu. Bang Azam? Iya itu tentu dong. Tapi saya penyegaran dulu, mau saya katakan bahwa 9 Desember 2024 ini Prof. Egy kan sudah melaporkan tentang ijazah palsu ke Bareskrim Mabes. Ya, setelah itu belum selama 6 bulan lebih sampai sekarang tidak pernah ada LP, baru Dumas terus. Nah, tanggal 30 April Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro. Ke Polda Metro. Setengah bulan kemudian kurang lebih sudah ngegeruduk yang dipanggil. Artinya cukup cepat di cukup situ. Cepat sekali. Nah, itulah yang saya katakan equality before the law. Jadi kesamaan dalam hukum ini sudah pincang sudah gitu loh. Nah, maksudnya berarti kan ada yang diistimewakan gitu loh maksud saya. Padahal logikanya apa yang dilakukan proses laporan oleh Pak Jokowi itu masih dalam bentuk penyelidikan. Hampir sama dengan Mabes yang Bang Egy, kan begitu. Padahal Bang Egy sudah diperiksa, bukan Bang Egy ya, ada 4 atau 5 orang yang sudah diperiksa,
termasuk juga 7 video flash disk yang diberikan, termasuk juga ahli, tapi kan dianggap penyelidikan itu diberhentikan karena tidak ada peristiwa hukum. Lah belum diperiksa Bang Egy. Bang Egy sekarang kan lagi kanker sakit, ada di luar negeri. Oke, baik. Nah, Artinya, saya lanjutkan sedikit. artinya Bang Azam ketika nanti apapun intervensinya tetap siaplah menghadapi semua proses hukum yang berlangsung. Saya tambahkan sedikit saja. Sedikit saja Bang Azam. Bahwa ada putusan 882 di MA sebagai jurisprudensi bahwa kalau ada sebuah laporan pidana yang dilakukan, maka selesaikan dulu proses laporan ini. Baik. Jangan orang yang melaporkan ini dilaporkan balik. Oke, nah, baik ini kan, Bang Azam. ini jurisprudensi loh ya. Oke, baik. Pak Susno, seperti apa? Ini kita nanti akan melihat proses yang ke depan yang berlangsung di Polda Metro Jaya akan seperti apa Pak Susno? Kita sama-sama berharap bahwa ini segera selesai. Selesainya itu lewat pengadilan. Ya. Apapun pencemaran nama baik kah, ITE kah, ataukah penggunaan ijazah palsu kah, atau fitnah kah, karena pasal itu banyak sekali ya. Silakan mana yang terbukti naik ke pengadilan, toh barang buktinya tetap menggunakan ijazah ini. Karena ijazah ini yang jadi pokok masalah kan. Nanti akan dinilai, ada putusannya, kita lihat putusan pengadilan negerinya mengakui ini ijazah ini asli apa tidak. Kalau yang tidak puas masih bisa banding, kalau yang tidak puas lagi bisa kasasi, bisa PK, PK pun sekarang tidak terbatas, kan panjang. Nah tentang pasal, Polda Metro kan enak, laporan ada satu dari pihak sini, pihak Pak Jokowi beberapa pasal. Nanti ada laporan lagi dari Polres mana tadi kan? Dijadikan satu saja, dikumpulkan supaya nggak nanti selesai Polda Metro, Polres sana ke Polsek sana, nanti sampai ganti presiden nggak selesai ini. Jadi boleh saja tentang pasal-pasalnya, misalnya yang dihebohkan di TV mana kemarin itu, wah ini provokasi nggak ada. Nah kalau di Polsek sana ada, ya kumpulkan saja. Kumpulkan semua supaya ini selesai. Mana yang terbukti kan nanti hakim yang menilai. Dari sekian pasal yang terbukti dan meyakinkan ini ketok. Tapi ini baru pengadilan negeri kan, belum tentu orang ini bersalah. Masih lagi naik lagi sehingga sampai tuntas. Sudah masuk ke ranah hukum, kita tinggal menanti bagaimana proses hukum yang akan berlangsung. Terima kasih Bang Azam, Pak Susno. Di lain kesempatan kita ya Bang Azam. Tadi kita sudah tangkap poinnya ya malam hari ini. Karena kita tunggu nanti bagaimana ke depannya ya Bang Azam ya proses hukum yang berlangsung. Terima kasih Bang Azam, Pak Susno, Mas Andi juga terima kasih semuanya. Selamat malam, sehat selalu semuanya.